Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi saudaraku yang beragama Islam dan bagi saudaraku yang beragama Kristen, shalom. Bagi saudaraku yang beragama Hindu, saya ucapkan namaste. Dan bagi saudara-saudaraku yang beragama Buddha, saya ucapkan namo. Dan bagi saudaraku yang beragama lainnya, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada video saya kali ini, saya akan memberikan satu penyampaian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, yang menyatakan bahwa berfirmanlah Tuhan, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduk kepada orang yang lebih tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap orang yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, teman-teman dan kawan-kawan semua, firman Tuhan ini menyatakan bahwasanya firman Tuhan mengajarkan kita agar kita tetap tenang dan tetap menjaga istilahnya sikap dan perilaku kita terhadap orang lebih tua dan berperilaku selayaknya kita sebagai orang yang lebih muda daripada mereka. Di sini tuh firman Tuhan mengajarkan kita, teman-teman, bagaimana kita harus menyikapi sesuatu hal yang harusnya kita jaga dan teladan. Misalnya dalam Tuhan menyampaikan bahwasanya Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang dimana teman-teman di sini menyatakan congkak itu bersifat keangkuhan maupun kesombongan. Kesombongan berarti awal daripada kesengsaraan maupun kehancuran. Mari kita jaga tetap sikap kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Mari kita berperilaku seharusnya. Mari kita menjaga hubungan kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Mari kita menghargai. Sebab dalam kehidupan sehari-hari kita sekali terjebak dengan kesombongan, teman-teman, dan keangkuhan kita yang dapat membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kita tidak adanya rasa perilaku yang baik dan rasa perilaku yang menghargai dan yang lebih daripada kita akibat daripada kesombongan tersebut. Nah, namun Tuhan mengingatkan kita bahwa kesombongan itu adalah dalil maupun sebuah bencana besar bagi kehidupan kita sendiri, dan dampaknya juga akan mengalir ke mereka sendiri. Nah, Tuhan ingin kita memiliki sifat yang rendah hati maupun orang yang rendah hati, tidak menganggap bahwa dirinya itu lebih daripada orang lain, maupun menganggap suatu pendapat yang disampaikan itu lebih baik daripada pendapat orang lain. Orang yang angkuh tidak akan menerima kritisi maupun pendapat dari orang lain. Tetapi mari kita bersifat sebagai orang yang rendah hati, menerima kritik dan pendapat. Namun kita juga jangan menerima pendapat yang bersifat menyudutkan maupun pendapat yang tidak masuk akal. Misalnya mengkritisi diri kita yang misalnya kritisi yang tidak seharusnya ataupun senormalnya ini dimaksudkan bahwasanya kritik yang bersifat menjatuhkan. Nah, kita juga harus berpikir dan berlogika bahwasanya cara kritik tersebut salah. Jadi mari kita berpikir juga cara menerima kritisi sebagai orang yang mengkritisi. Jadi mari kita tetap menjaga dan memiliki rasa sifat rendah hati agar kita tetap siap menerima masukan maupun kritikan dari orang lain, dan menganggap bahwasanya orang lain dapat memberikan kita saran dapat memberikan kita perubahan dampak besar dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita tetap semua berusaha untuk memiliki sifat rendah hati, karena Tuhan menginginkan orang yang rendah hati dan menghargai sesama manusia. Demikian saja penyampaian dari ayat Alkitab pada hari ini yang terambil dalam 1 Petrus ayat yang kelima. Saya ulangi, mohon maaf. Dalam Alkitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima mengatakan bahwasanya demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduk kepada orang tua,
Dan kamu semua, rendahkanlah hatimu maupun dirimu yang seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga dapat menjadi bekal maupun menjadi suatu pedoman kita ke depan. Kembali saya ucapkan shalom. Semoga firman Tuhan memberikan kita perubahan dan tak rendah hati. Tuhan memberkati.